Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ada pertanyaan dari brosurnya? Brosur halaman 7, hadis yang di tengah. An Jabir bin Abdullah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna asdaqal hadisi kitabullah wa ahsanal hadyi hadyu Muhammadin wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'atun wa kullu bid'atin dhalalatun wa kullu dhalalatin finnari. Rawahun Nasai. Dari Jabir bin Abdullah, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya sebenar-benar perkataan ialah kitab Allah, dan sebaik-baik petunjuk ialah petunjuk Muhammad, dan sejelek-jelek perkara itu yang diada-adakan, dan tiap-tiap yang diada-adakan itu bid'ah, dan tiap-tiap bid'ah itu sesat, dan tiap-tiap kesesatan itu di neraka. Mohon dijelaskan. Ini hadis yang sensitif. Namun meski sensitif, ya saat ini meski sensitif, namun ini sabda Rasulullah. Di situ Rasulullah menjelaskan dengan sangat tegas. Inna asdaqal hadisi kitabullah. Sesungguhnya sebenar-benar perkataan adalah kitab Allah, maksudnya Al-Quran. Tidak ada perkataan yang lebih baik daripada Al-Quran. Jangankan lebih baik, menyamai kebenaran dan kebaikan Al-Quran saja, tidak ada perkataan yang bisa menyamai kebenaran Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran ini kalamullah, firman Allah. Semua huruf yang ada di Quran itu dari Allah. Tidak ada satupun huruf di dalam Al-Quran yang dibuat atau campur tangan dari Nabi Muhammad. Tidak ada. Semuanya dari Allah. Setiap hurufnya, setiap ayatnya, suratnya, semua dari Allah. Maka sebenar-benar perkataan itu adalah kitabullah, maksudnya Al-Quran. Karena maka Quran itu la raiba fih. Jangan diragukan sedikit pun isi Al-Quran. Karena pasti benarnya Quran itu, tidak mungkin salah. La ya'tihil batil min baini yadayhi wa min khalfih. Tidak akan ada kebatilan yang bisa mendatangi Al-Quran dari depan maupun dari belakang. Artinya Quran ini pasti benarnya. La yaksiluhul ma, kata Nabi begitu. Quran ini tidak terkotori oleh apapun juga. Maka Nabi tegas sekali. Inna asdaqal hadisi kitabullah. Sesungguhnya sebenar-benar perkataan itu adalah kitab Allah, yaitu Al-Quran. Wa ahsanal hadyi hadyu Muhammad. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena yang mendapatkan wahyu itu adalah Nabi. Sedangkan Nabi diutus oleh Allah untuk menyebarluaskan kebenaran Al-Quran. Sedangkan Al-Quran itu hudan linnas, petunjuk, pedoman, kompas hidup bagi semua manusia.
Oleh karenanya, sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Kemudian, wa syarrul umur muhdatsatuha. Seburuk-buruk perkara dalam urusan agama adalah yang diada-adakan. Kenapa? Karena Allah sudah turunkan Al-Quran sebagai petunjuk, sebagai kompas, sebagai pedoman hidup manusia. Allah sudah utus Rasulnya untuk mengajarkan, menjelaskan, menyebarluaskan kebenaran Al-Quran. Kok masih ada yang kurang marem, tidak mau mengikuti Quran dan Sunnah? Titik, wis, pokoknya agama itu ikut Quran dan Sunnah, sudah titik. Kok kurang marem, kemudian mengada-ngadakan urusan dalam agama, dalam arti tidak dinyatakan dalam Quran, tidak dicontohkan oleh Nabi. Kok kita manusia mempraktekkannya sesuatu yang tidak dinyatakan dan ditegaskan oleh Allah dalam Al-Quran, dan Nabi pun juga tidak mempraktekkannya, tidak memberi contoh. Kok ada di antara kita yang mengada-ngadakan urusan dalam hal ibadah? Maka kata Nabi, itu seburuk-buruk urusan. Wa kullu muhdatsatin bid'ah. Segala sesuatu dalam agama yang diada-adakan itu adalah bid'ah, perbuatan yang baru. Baru karena Nabi tidak mempraktekkan dan tidak ada perintah dari Allah. Wa kullu bid'atin dhalalah. Segala sesuatu yang baru dalam masalah agama itu adalah sesat. Wa kullu dhalalatin finnar. Setiap kesesatan tempatnya di neraka. Ini Nabi yang mengatakan, bukan saya. Yang mengatakan ini Nabi. Bahwa Allah sudah turunkan Quran, Allah sudah utus Nabi Muhammad, ngajarkan Quran, memberikan contoh kepada umatnya tentang tata cara beribadah yang benar kepada Allah. Kok kita masih memilih cara yang lain? Padahal yang paling paham tentang agama ini itu Nabi. Nabi saja tidak mempraktekkan, kenapa kita harus mempraktekkan? Padahal yang paling paham tentang agama ini adalah Nabi. Karena Nabi yang menerima wahyu Al-Quran. Karena apa yang datangnya dari Nabi itu tanpa disertai hawa nafsu, tetapi berdasarkan wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Maka di lain kesempatan Nabi kita bersabda, man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang melakukan satu amalan yang tidak ada perintahnya dari kami, fahuwa raddun, maka amalan itu tertolak. Ini Nabi, lagi-lagi Nabi yang menegaskan. Sebetulnya kita beragama ini mudah kok. Bagaimana tidak mudah? Coba ya, kita diciptakan oleh Allah ini tujuannya untuk beribadah kepada Allah. Ibadah kepada Allah itu harus benar. Untuk bisa benar ibadahnya, maka Allah turunkan Al-Quran. Dan Quran itu diturunkan oleh Allah penuh berkah. Tujuannya agar dikaji, diambil pelajarannya. Selain itu, Allah juga utus Nabi Muhammad
sebagai rasulnya. Untuk apa? Untuk mengajari manusia cara peribadahan, cara beribadah, cara menyembah yang benar kepada Allah. Biar manusia itu tidak keluar dari esensi tujuan penciptaannya. Kalau Quran tidak Allah turunkan, Nabi Muhammad tidak Allah utus, maka kita tidak paham bagaimana cara beribadah yang benar kepada Allah. Padahal Allah tegaskan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jin dan manusia tidak aku ciptakan melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Itu kalau dengan bahasa mudahnya, hei menungso, kamu itu tidak aku ciptakan. Kamu itu aku ciptakan tujuannya kamu menyembahku, kamu beribadah kepadaku. Untuk tujuan yang sangat-sangat mulia ini, maka Allah turunkan Al-Quran, Allah utus nabinya mengajarkan pada kita tata cara beribadah penyembahan yang benar kepada Allah. Maka Allah pun perintahkan, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakan Muhammad, loh ini Nabi Muhammad diperintahkan oleh Allah untuk mengatakan, menyebarluaskan, kalau dalam bahasa sekarang untuk memviralkan. Viralkan, hei Muhammad, ini kalau bahasa sekarang. Katakan Muhammad, viralkan Muhammad kepada semua manusia. Jika kamu itu, hei manusia, sungguh-sungguh mencintai Allah, fattabi'uni, ikuti aku, yaitu Nabi. Kalau kita ingin mendapatkan kecintaan dari Allah, ada caranya. Caranya cukup mudah, yaitu ittiba'u Rasulillah, mengikuti Nabi. Kalau itu bisa dilakukan, yuhibbukumullah, Allah akan mencintaimu. Kalau Allah mencintaimu, Allah akan ampuni dosa-dosamu. Sebetulnya sangat mudah sekali untuk beragama ini. Jangan ditambah, jangan dikurangi. Cukup ikuti Nabi saja, karena itu perintah Allah, ittiba'u Rasulillah. Dan jaminan dari Nabi, Nabi itu tidak meninggalkan dinar, tidak meninggalkan dirham, tidak meninggalkan kekayaan. Tetapi Nabi hanya mewariskan dua hal, yaitu Quran dan Sunnah. Kalau kita ikuti Quran Sunnah dalam kehidupan ini, lan tadillu, jaminan dari Nabi, selamanya kamu gak akan tersesat dunia, gak akan tersesat akhirat. Nah, manusia ini memang sukanya kalau ada yang sulit, kenapa harus mudah? Padahal mengikuti Nabi itu sangat-sangat mudah. Tetapi ada yang menambah, ada yang mengurangi. Ya monggo saja, lana a'maluna walakum a'malukum. Kita saling menghormati. Dan prinsip kita beragama, karena kebodohan kita, maka kita mengambil prinsip yang Allah tegaskan, wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Jangan melakukan satu amal apapun yang kita belum tahu ilmunya. Ilmu di sini berarti ya harus dari Quran, harus dari Sunnah. Inna sam'a wal basar wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Hati-hati,
Kalau hanya sekedar ikut-ikutan tanpa ilmu, hati-hati. Inna sam'a, pendengaran, wal basar, penglihatan, wal fuad, hati, itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Kamu melakukan amal seperti itu, kamu mendengar penjelasan siapa? Sedangkan nabiku saja, utusanku tidak menjelaskan seperti itu. Dan tidak kamu temui dalam peninggalan nabiku. Kalau kamu mengerjakan seperti itu, kamu mendengar keterangannya siapa? Kamu melakukan hal itu, kamu melihat perbuatannya siapa? Gek sopo sing mbok elu-elu kuwi. Hatimu condong pada perbuatan itu. Kok bisa kamu lebih yakin dengan satu perbuatan yang kamu sendiri belum pernah tahu ilmunya, ning kok ngamalke? Sedangkan ilmu yang sudah kamu tahu dari Quran dan Sunnah itu pun masih belum diamalkan. Maka prinsip kita dalam beragama tetap kita saling menghormati, namun prinsip kita wala taqfu ma laisa laka bi ilmun. Kita tidak akan melakukan amalan apapun yang kita belum tahu ilmunya. Karena biar bagaimanapun juga al ilmu qablal amal. Ilmu sebelum beramal. Al amal ba'dal ilmi. Amal sesudah ilmu. Dengan kata lain, beragama kita yaitu mengamalkan dalil, bukan mendalilkan amal. Ya, sekali lagi.